Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan tentu saja sebagai anak bangsa Indonesia, upaya memahami, melaksanakan dengan cerdas nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa, kali ini di hari Selasa, kami pernah merencanakan untuk senantiasa hadir dengan hasil riset yang kami tulis sekaligus kami upayakan untuk ditayangkan di kanal Hikmatologi tentang hamba-hamba Allah yang dikaruniai untuk mimpi ataupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah beberapa episode, maka kali ini kami langsung pada kisah sejumlah informan yang sempat kami teliti secara mendalam. Tidak sekedar wawancara hari ini, tetapi yang kami maksud mendalam tak sekedar 1-2 hari kami mengenali informan yang bertalian dengan mimpi maupun terjaga bersama Rasulullah. Namun ada yang saya kenal sudah lebih dari 20 tahun. Apakah selama 20 tahun kami meneliti, mewawancarai? Tidak demikian. Namun pengenalan, penelitian kualitatif berbasis grounded adalah niscaya mentali hubungkan antara apa yang berusaha kami ambil datanya dari informan tersebut, orang-orang yang kami wawancari tersebut, untuk kita telisik kehidupan kesehariannya. Karena itu, insya Allah kejujurannya, validitas datanya terjamin. Kali ini kami angkat dari saudara kita yang berada di Denpasar, Bali, yaitu saya biasa menyebut atau memanggil dengan Mas Anwar. Ada apa dengan seorang Anwar? Ada yang sangat menarik. Seorang Anwar 30-an, 20-an tahun yang lalu kami maksudkan, bergelut, bergelimang dengan ragam permasalahan kehidupan. Perlu diketahui bahwa seorang Anwar adalah pedagang, profesi kesehariannya, bahkan hingga kini. Jadi pedagang awalnya kami berkenalan di Kota Malang, kemudian mengikuti kajian di Masjid Khadijah Celaket Malang, berlanjut sampai dengan seorang Anwar pindah ke kota Denpasar. Kami mengikuti perkembangan keseharian Mas Anwar beserta keluarganya.
permasalahan yang silih berganti dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dan benar-benar ada upaya untuk menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi diri dan keluarganya, yakni Mas Anwar punya seorang istri dan seorang putri atau anak, ya, benar-benar berupaya untuk menerapkan kalimah firman Allah, wasta'inu bisobri wasolah, innallaha ma'asabirin. Apa yang difirmankan ini, jadikanlah penolongmu sabar menegakkan sholat, karena Allah sesungguhnya menyertai orang-orang yang senantiasa berupaya sabar. Sabar ini benar-benar bukan sekedar menjadi kata yang disarankan oleh guru-gurunya seorang Anwar, namun terus dipraktekkan. Jatuh bangun dipraktekkan terus menerus. Bangkit survival, bangkit tumbuh kembang. Baik secara psikologis, spiritual maupun ekonomi. Dan sungguh beralasan ketika rentetan permasalahan yang membuat diri seorang Anwar dan keluarganya makin hari justru makin dewasa, makin hari semakin lembut hatinya, makin hari semakin banyak ragam ibadah yang ditegakkannya secara istiqomah sesuai dengan kapabilitas atau kemampuannya. Maka suatu ketika Allah menghadirkan rahmatnya yang begitu elok, yang begitu istimewa. Apakah rahmat elok yang teristimewa itu? Seorang Anwar bermimpi ditemui oleh seseorang yang tampak hanya bercahaya saja. Kemudian menyodorkan gelas, dan gelas yang putih kristal bertuliskan hijau. Tulisannya itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Anwar tidak menyadari siapakah yang memberikan itu. Dan di gelas yang berisi air itu, air apakah juga tidak diketahuinya. Karena itu dia murojaah. Anwar murojaah meminta penjelasan pada seorang yang memiliki atau yang diberikan kemampuan untuk menjelaskan takwil mimpi sekaligus membacanya dengan makna yang tersembunyi di dalam peristiwa mimpi tersebut. Dan kami dapati dari gurunya Anwar, yakni Muhammad Adam, bahwa yang memberikan air zam-zam di gelas itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sekedar mimpi? Tidak, saudara-saudaraku. Ketika Anwar mendapatkan penjelasan dari gurunya tersebut, sembari menangis,
bertutur subhanallah walhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus menangis karena rasa haru dan syukurnya kepada Allah. Setelah itu, kian hari seorang Anwar semakin berupaya untuk benar-benar mewujudkan sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan kemampuannya, berusaha untuk dipenuhi dengan baik. Ibadah mahdhah diupayakan di musola atau masjid terdekat. Ibadah ghairul mahdhah, sholatul lail dan yang lainnya diupayakan benar-benar menjadi hiasan rumah yang elok. Sehingga rumah tangganya kian hari semakin tentram, kian hari semakin damai, kian hari semakin marak dengan syariat wa sunnatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bermimpi berarti juga terjaga, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pasti. Dan di dalam kepastian itu ada sejuta makna yang sangat berharga bagi orang yang mimpi ataupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan kisah-kisah menawan ini untuk memberikan inspirasi pada kami sendiri dan bagi saudara-saudara kami, mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat, bahwa senantiasa ada peluang untuk menikmati perjumpaan terindah, perjumpaan teristimewa, baik mimpi maupun terjaga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sengaja tidak merinci permasalahan karena itu merupakan hak yang paling pribadi dari seorang informan. Namun permasalahan yang di dalam kasanah metodologi penelitian setidaknya yang kami cukup pahami, riset kualitatif maupun grounded, ketika masalah terbentang, maka di situ ada yang idealita masih belum sesuai dengan realita. Di saat seperti ini, kesabaran seorang hamba diuji, kedewasaan seorang hamba diuji, keikhlasan seorang hamba diuji, ketulusan seorang hamba diuji, kedermawanan setidaknya untuk menyantuni dirinya sendiri dengan zikrullah, dengan selawat adalah satu keniscayaan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan, maka mari kita belajar menghadapi permasalahan itu dengan dewasa. Dan tidak menyalahkan lingkungan, tetapi justru introspeksi, koreksi diri. Apa yang belum kita lakukan. Dengan cara mengoreksi diri, maka insya Allah hadiah-hadiah dari Allah yang istimewa sebagaimana yang diterima oleh seorang Anwar, insya Allah juga akan kita terima. Terima kasih atas segala partisipasinya dalam bentuk apapun.
Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah beribadah dan berguna tidak saja bagi diri namun juga keluarga dan lingkungan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. yang telah ditulis pada lauh